Wanita ini menangis saat melihat jasad suaminya ada di kantor polisi, padahal dia sendirilah pembunuh sang suami. Di hari Senin, polisi menemukan seorang pria yang tewas terjatuh dari Gunung Batu. Polisi melakukan investigasi dan memfoto semuanya sambil mencari petunjuk. Mereka pun kemudian mendaki tebing terjal itu. Sampai di puncak, mereka pun mencari barang-barang bukti yang bisa ditemukan. Dan ditemukanlah barang-barang pribadi milik si pria yang jatuh tadi. Detektif ini juga menemukan minuman alkohol yang bisa saja ini menjadi penyebab terbunuhnya sang pria. Jasad pria itu pun mulai diperiksa untuk memastikan bahwa pria ini tewas karena terjatuh dengan sendirinya. Ponsel ini hidup, mereka melihat foto seorang wanita di layar ponselnya yang tampak jauh lebih muda dari pria yang meninggal itu. Tak lama kemudian, wanita yang ada di ponsel itu pun datang, bahkan dirinya sebagai Sorai, istri dari pria itu. Wanita ini tidak begitu fasih berbahasa Korea sebab dia berasal dari Tiongkok. Cakapan mereka, Haejun merasa curiga pada Sorai yang tampak terlalu tenang menghadapi kematian suaminya ini. Setelah itu, Haejun pun meminta pola kunci ponsel sang suami. Ponsel pun berhasil dibuka dan setelah itu mereka menyelidiki lebih lanjut. Mereka juga melakukan pemeriksaan pada Sore dan menemukan bekas luka di tubuh Sore pada area-area yang tak terlihat, dan juga ada tato inisial nama suaminya di tubuh istrinya ini sama seperti barang-barang miliknya. Lalu Sore pun diminta keterangan. Haejun menjelaskan bagaimana suaminya Sore bisa mati. Suami ditemukan dengan mata yang terbuka, luka di kepalanya penyebab kematiannya. Akan tetapi Sore berkata bahwa suaminya meninggal dengan cara yang dia inginkan karena dia sangat suka naik gunung. Itu adalah takdirnya. Bahkan Sore sempat tertawa kecil dan itu disadari oleh petugas yang berada di luar. Namun Sore juga begitu mempesona membuat Haejun pun mulai memikirkannya. Detektif Haejun masih terus mencari informasi tentang kasus Kido yang tewas. Ternyata didapati informasi bahwa Sore sering mengunjungi seorang lansia yang tinggal seorang diri. Sore bekerja sebagai seorang perawat dan di setiap hari Senin dia juga merawat seorang nenek. Dari kejauhan, detektif ini memperhatikan Sore yang cantik itu penuh perhatian mengurusi seorang lansia. Tak lama rekannya Haejun mendapati kabar bahwa ada DNA seseorang di kuku Kido, suami Sore yang tewas di gunung itu. Dia pun kembali mengamati Sore seolah dia berada di dekat sang wanita cantik. Semakin pria ini mengamati calon tersangkanya ini, semakin Haejun merasa tertarik dengan sang janda. Tapi perasaan itu coba dia kontrol dan polisi ini pun menelpon Sore untuk segera datang ke kantor polisi untuk mengambil sampel DNA-nya. Sore berkata dia tak bisa meninggalkan pekerjaannya saat ini. Lagi-lagi ini memberikan tanda tanya besar bagi Haejun. Mengapa wanita ini masih saja bekerja seperti biasa padahal suaminya baru saja meninggal? Saat Sore pergi dari rumah si nenek, Haejun pun mengikutinya sementara polisi yang lainnya ditugaskan untuk mencari informasi dari si nenek ini. Sementara Sore telah sampai di kantor polisi dan diambil sampel DNA-nya. Haejun berkata, "Aku pikir kau tidak akan datang, terima kasih kau sudah mau datang." Tapi anehnya, wanita ini malah memperhatikan cincin kawin yang melingkar di tangan Haejun, dan juga pria ini menyadari hal itu. Ternyata benar saja DNA di kuku suaminya itu adalah benar milik Sore. Wanita ini beralasan mereka bertengkar dan pria itu mencakarnya. Sore juga menunjukkan luka di paha yang dilakukan oleh suaminya. Orang yang terbata-bata ini kemudian menggunakan penterjemah, dan karena seringnya Sore diinterogasi dan menceritakan seisi kehidupannya yang kelam, Haejun pun mulai bersimpati dan menaruh hati pada wanita ini. Bahkan berjam-jam mereka berbincang dan makan bersama. Keakraban tersangka dan polisi ini terlalu berlebihan dan tak biasa. Namun, akankah Haejun bisa tetap profesional dalam pekerjaannya? Atau dia malah lebih memilih mengikuti hatinya yang menaruh hati pada sang tersangka dan melepaskan Sore? Kita lanjut lagi di next part. Seorang polisi jatuh cinta dengan tersangka pembunuh suaminya sendiri. Di tengah penyidikan akan kasus Kido yang tewas terjatuh dari gunung, pria ini malah terhanyut akan paras cantik Sore, istri dari pria yang tewas ini. Awalnya dia merasa curiga karena Sore tidak terlihat sedih, hingga pria ini mengamati Sore di setiap malam. Tanpa sadar, pria ini makin lama makin menyukai sang janda. Dia merekam ucapan Sore dalam bahasa Cina yang artinya Sore mengingatkan hati sang detektif. Detektif ini merasa Sore juga menyukainya. Demi melanjutkan penyelidikan, pria ini terus mendekati Sore. Makin sering bertemu, makin banyak tahu kisah hidup si janda. Pria ini pun makin tak mampu melawan perasaannya. Wanita ini kemudian menunjukkan surat bunuh diri dari sang suami.
Sang pria yang sudah mabuk cinta ini pun percaya pada Sore dan berkata pada pihak kepolisian bahwa kematian Kido adalah karena bunuh diri dan kasus pun ditutup. Di apartemennya, Haejun memasakkan makanan untuk Sore, lalu wanita ini juga menemukan buku bahasa Mandarin hingga dia yakin bahwa detektif ini juga menaruh perhatian padanya. Wanita ini kemudian terkejut menemukan dinding yang berisikan foto-foto kasus yang belum terpecahkan, foto-foto korban pembunuhan, termasuk kasus meninggalnya suaminya Kido. Dengan lemah lembut, Sore berkata insomnia yang diderita oleh Haejun salah satunya karena di sini banyak foto-foto berdarah yang membuatnya tak nyaman dan menjadi sulit tidur. Dan di keesokan harinya, Sore membereskan foto-foto itu. Haejun seperti menurut saja dengan apa yang dilakukan oleh Sore. Menjelaskan salah satu foto di sini terdapat foto kasus pembunuhan yang akhirnya pelakunya pun bunuh diri karena masalah rebutan wanita, dan masih banyak kasus lainnya. Sore berkata kasus-kasus itu mengganggu alam bawah sadar Haejun dan membakar semua foto itu. Lalu Sore pun menghampiri Haejun yang berusaha untuk terlelap. Dia pun menghembuskan suara nafasnya, membuat Haejun pun akhirnya bisa terlelap. Juga dia pun semakin membuat Haejun jatuh hati dan melupakan istrinya. Hubungan mereka semakin berkembang ke tahap selanjutnya. Bisa dikatakan mereka pun menjalin kasih. Meskipun Sore tahu kalau Haejun sudah punya istri, dia pun pergi berkencan selayaknya pasangan pada umumnya. Haejun cukup kaget dengan tangan Sore yang sangat kasar, hingga pria ini dengan lembut mengoleskan krim pada tangan wanita ini. Mereka tampak sangat berbahagia menghabiskan waktu bersama. Haejun menceritakan ketakutannya akan darah, sementara ternyata Sore takut akan ketinggian. Saking akrabnya mereka, Sore memakaikan pelembab bibir pada detektif Haejun. Mereka kemudian mendengarkan rekaman penyidikan Haejun. Karena Haejun yang sudah begitu percaya pada wanita ini, maka Sore pun menghapus rekaman penyidikan sang detektif. Pikiran pria ini selalu saja tertuju pada Sora. Bahkan saat dia sedang mencuci piring di rumahnya, dia pun sambil mendengarkan lagu kesukaan Sore. Saat kemudian ditanya oleh istrinya mengapa kau mendengarkan lagu lama, sang istri pun protes mengapa Haejun bau rokok, padahal Haejun sudah lama tak merokok. Meskipun berada di sebelah istrinya, Haejun tak bisa berhenti memikirkan Sore. Karena Sore tak bisa datang ke rumah nenek hari ini, maka pria ini menggantikannya untuk merawat si nenek. Disinilah Haejun menemukan hal yang janggal. Pertama, ternyata sang nenek ini pikun. Yang nenek ini tahu jika Sore datang artinya itu adalah hari Senin. Dia bahkan tidak ingat hari. Lalu Haejun juga menemukan hal janggal lainnya di ponsel nenek ini, bahwa ada alat pendeteksi pergerakan yang menunjukkan indikatornya bergerak cukup jauh dari sini. Dan sang nenek berkata bahwa dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ini mengaburkan keyakinan sang detektif bahwa kekasihnya bukanlah seorang pembunuh. Haejun lalu melakukan reka ulang mendaki gunung dari arah belakang, dan hasilnya tepat sejumlah jarak tempuh yang tercatat di HP sang nenek. Dan benar sekali Sorala yang telah mendorong suaminya sendiri hingga tewas. Lalu bagaimanakah hubungan mereka berdua? Mungkinkah Haejun mau membuka kasus yang sudah ia nyatakan kasus bunuh diri dan menangkap selingkuhannya sendiri? Kita lanjut lagi di next part. Wanita ini mendorong suaminya sendiri dari atas gunung hingga jatuh dan tewas. Namun wanita cantik ini berbohong dan mengatakan bahwa suaminya bunuh diri. Haejun yang sempat terlena lalu kembali menyelidiki kasus ini, dan dari CCTV tampaklah jika Sore menukarkan ponselnya dengan ponsel si nenek. Lalu Sore pun menaiki bus menyusul suaminya yang sedang mendaki gunung. Haejun pun membayangkan dia melakukan simulasi dengan petunjuk yang diberikan oleh video itu dan juga dari ponsel nenek Hedong. Dengan menggunakan pakaian hiking dan juga pengaman, Sore pun mulai mendaki gunung yang didaki oleh suaminya ini. Sore pada saat itu mencoba untuk mendaki gunung itu. Sore yang takut akan ketinggian ini pun menangis karena ini memang sangatlah sulit dan berbahaya. Mengapa akhir-akhir ini nenek berkata bahwa tangan Sore menjadi sangat kasar karena dia berlatih panjat tebing. Dengan susah payah dia terus berjuang untuk naik ke atas, sementara suaminya pun juga mendaki di sisi yang lainnya. Setelah bersusah payah mendaki gunung, akhirnya suami Sore pun sampai di puncak tebing itu. Dia pun kemudian menikmati pemandangan yang indah dari puncak gunung. Di sisi lain, Sore pun tiba dan melihat suaminya yang sedang menikmati ketinggian. Sore lalu memasang alat pengaman yang diikatkan ke pohon. Lalu Sore berlari sekuat-kuatnya untuk mendorong suaminya ini hingga terjatuh dari tebing yang sangat tinggi dan tewas. Dia sadari juga bahwa suaminya sempat mencakar tangan Sore, dan kini Haejun yang melakukan simulasi tersebut sadar bahwa ternyata kekasihnya adalah seorang pembunuh. Haejun pun datang ke rumah Sore dan dia hanya tertunduk diam membisu. Sore mendekat namun Haejun pergi menjauh. Haejun menunjukkan bukti bahwa Sore adalah pelaku pembunuhan Kido. Sore lalu bilang jika suaminya mengancamnya akan mendeportasinya ke Cina, dan surat itu adalah
tipuan dari Sore. Dia merobek-robek kertas yang berisikan pesan dan memasukkannya ke amplop lainnya. Memang suaminya pernah diancam oleh rekan kerjanya hingga Sore tidak meninggalkan jejak, membuat suaminya seolah-olah memang bunuh diri. Sore pun merekayasa kejadian, melainkan Sore sendirilah yang mengacak-acak tempatnya dan berkata bahwa dia diserang. Sore merekam apa yang dikatakan Haejun hari ini. Antara marah, sedih, Haejun tak bisa lagi menjelaskannya. Dan yang jelas dia sudah membiarkan Sore membakar semua bukti. Dan dia yakin jika selama ini Sore hanya merayunya saja karena ingin mendapatkan keuntungan. Semuanya hanya bohong belaka, membuat Haejun pun merasa tertipu. Sore terus mencoba menenangkan Haejun dan membuatnya percaya, tapi Haejun sudah tak percaya lagi pada janda cantik ini. Dia kini sadar bahwa penyidikannya sudah disabotase oleh Sore dan Sore berhasil mempermainkan perasaannya. Kadung cinta dengan Sore, pria ini hanya berkata, buanglah semua bukti-bukti ini, ponsel nenek dan semuanya yang menjadi alat bukti. Buang ke laut hingga tak ada yang pernah mengetahui kebenarannya. Lalu pria ini pun meninggalkan Sore sendiri. Sore pun terlihat menangis saat ditinggalkan oleh Haejun yang dia cinta. Lalu mereka tak pernah lagi saling bertemu selama lebih dari 1 tahun. Semakin mengalami insomnia, tapi sang istri kini merasa bahagia karena suaminya kini pulang ke rumah mereka yang berada di luar kota. Di tempat yang berbeda terlihatlah Sore yang dihajar oleh seorang pria. Ternyata Sore sudah menikah lagi. Pria ini punya urusan dengan suami Sore, tapi sang suami malah menghindar. Karena suaminya bermasalah soal uang dengan pria yang bernama Chun Sung ini. Akibatnya Sore pun harus menanggungnya. Lagi-lagi kehidupan Sore begitu sial, menikah dengan pria-pria yang bermasalah. Hingga di suatu saat, untuk pertama kalinya setelah mereka putus, Sore dan suaminya bertemu dengan Haejun dan istrinya. Mereka pun saling tatap dan diam tanpa kata. Akankah asmara mereka kembali bersemi? Kita lanjut lagi di next part. Lolos dari hukuman, wanita yang membunuh suaminya sendiri ini pun menikah lagi. Namun sial, lagi-lagi dia mendapatkan suami yang bermasalah. Sampai-sampai dia pun dipukuli oleh musuh suaminya karena menagih uang. Pria ini terus menanyakan, di manakah suamimu dan dari mana kau bisa mendapatkan barang-barang mewah ini. Ketika pria itu hendak menarik rambut Sore, dia menusuknya dengan garpu. Pria ini marah karena uang untuk operasi ibunya dibawa kabur oleh suami baru Sore. Sore berkata, apakah ibumu tahu kau memukuli wanita? Membuat pria ini pun terdiam. Dan pria ini hanya mengancam, jika sampai terjadi apa-apa dengan ibunya maka suamimu akan aku bunuh. Suami pengecut ini hanya bisa berkata maaf pada istrinya yang menjadi sasaran atas perbuatan suaminya dan menyuruh istrinya untuk cepat berkemas dan melarikan diri. Dia pun pergi ke kota di mana Haejun juga pindah ke sana. Hari ini saat istri Haejun ke pasar membeli ikan, di saat yang sama Sore juga berada di pasar bersama dengan suaminya. Antara kesal, rindu dan canggung bercampur aduk. Pria ini bertanya, sedang apa kau di sini? Dia pun menyapa istri Haejun dan memperkenalkan dirinya. Begitu pula dengan suami Sore menyapa sang detektif dan berkata bahwa dirinya adalah suami baru Sore. Sang istri kemudian mengajak Sore untuk berjabat tangan. Suami Sore dan istri Haejun membahas suatu topik. Sore dan Haejun terlihat saling menatap. Tak bisa dibohongi bahwa mereka sama-sama masih memiliki rasa. Sore hanya diam namun seolah ingin mengatakan sesuatu. Beberapa hari kemudian Haejun ditelepon dan diberitahu bahwa ada kasus pembunuhan. Haejun dan polisi lain pun langsung pergi menuju TKP. Korban berada di dalam kolam dan betapa terkejutnya Haejun sebab pria ini adalah suami baru Sore yang mengalami luka tusukan sebanyak 17 kali di perut, dada, serta punggungnya. Tentu saja Haejun langsung mencurigai bahwa Sore lah pelakunya, sebab wanita ini sudah pernah membunuh suami pertamanya dan dia melepaskannya. Dengan emosi, Haejun kemudian membentak Sore, mengapa kau datang ke Iripo? Apakah kau masih mau menggangguku? Ujar sang detektif. Dengan mata yang berkaca-kaca, detektif Haejun berkata, Sore, dengar aku, kali ini kau tidak akan bisa membuat alibi lagi. Lalu pergi meninggalkan mantan selingkuhannya itu. Haejun sungguh yakin bahwa mantannya ini sudah membunuh suaminya dan wanita ini kembali diperiksa di kantor polisi. Dia dicurigai sebagai pelaku pembunuhan suaminya sendiri. Sore lalu menceritakan pekerjaan suaminya yang sering bermasalah dengan uang, namun mereka hidup dalam kemewahan dan alasan dirinya pindah ke Iripo adalah untuk menghindari
dari debitur. Hejun menyayangkan mengapa Sore menikahi pria semacam itu, dan menikah tanpa cinta, KDRT lalu meninggal, polanya sama dengan kasus suamimu yang pertama. Dengan santai Sore berkata suami yang itu bunuh diri, membuat Hejun merasa kesal. Dan yang kedua ini dibunuh, apakah ini kebetulan? Ujar Hejun. Lalu Sore pun diberikan makan siang yang hanya sebuah kondok, berbeda dari kasus pertama di mana dia benar-benar diperlakukan istimewa. Lalu ada saksi yang memberikan foto Sore di pinggir pantai seperti sedang melempar sesuatu, dan di malam harinya Hejun mendatangi rumah Sore untuk menyelidiki kasus ini. Tapi wanita ini pun langsung memeluk erat pria ini. Hejun memeriksa rumah ini mencari petunjuk. Menurut Sore, saat itu dia baru saja kembali dari berjalan-jalan dan dia melihat suaminya tewas di dalam kolam renang penuh darah. Sore memikirkan Hejun yang pasti akan datang saat ada kejadian pembunuhan. Namun mengapa Sore malah membersihkan TKP tersebut? Apakah jangan-jangan Sore sengaja membunuh suaminya demi bisa mengulang momen romantis bersama Hejun seperti dulu? Kita lanjut lagi di next part. Lagi-lagi suami wanita ini pun tewas setelah suami pertamanya dia bunuh. Suami keduanya pun ditemukan tak bernyawa. Namun Sore berdalih bukan dia yang membunuh suami keduanya. Saat dia pulang, dia sudah melihat suaminya tewas dan air kolam sudah berwarna merah. Dia pun segera mengurasnya hingga air itu tak bersisa lagi. Saat itu dia teringat akan Hejun yang pasti akan datang memeriksanya. Sore pun langsung memindahkan posisi jasad suaminya dan menyiramnya dan membersihkan semua noda darah yang tersisa di lantai kolam. Semua itu demi Hejun yang pernah berkata bahwa dirinya takut akan darah. Maka Sore membantu mantan kekasih gelapnya itu. Setelah itu Sore pun membakar baju yang dia pakai yang sudah kotor terkena darah. Namun Hejun berkata, baru saja kau mengakui telah melenyapkan bukti dalam kasus pembunuhan. Hingga Hejun pun menetapkan Sore sebagai tersangka kasus tewasnya suaminya sendiri. Lalu Sore pun diperiksa dan menggunakan alat tes kebohongan, dimana saat itu Sore mengaku memang pernah membunuh, akan tetapi saat ditanya apakah Sore membunuh suami keduanya, kali ini Sore berkata tidak, dan tak terdeteksi kebohongan pada Sore. Kemudian Sore pun dipindahkan, dia diborgol dan dikawal oleh Hejun. Skrip rekaman jam tangan milik Sore, dan setelah itu mereka mengecek CCTV. Baru di sini diketahui bahwa keterlibatan seorang pria bernama Chol Sung yang baru saja kehilangan ibunya. Pria ini lalu diinterogasi tentang hubungannya dengan mendiang suami kedua Sore. Ternyata suami kedua Sore telah menghabiskan uangnya senilai 10 miliar won. Gara-gara itu ibunya yang diabetes tak bisa terselamatkan dan meninggal. Awalnya Hejun menduga bahwa Chol Sung menyuruh Sore untuk membunuh suaminya sendiri, namun ternyata tidak. Dia memang membantunya karena dia sudah memasang alat pelacak di ponsel Sore tanpa sepengetahuan Sore, dan pria ini mengaku sebagai pembunuhnya. Tetapi saat melihat jasad Hosim, dia bingung dengan posisinya. Akhirnya pria ini pun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Hosim suami Sore. Lalu Sore pun dibebaskan. Postingan itu Hosim pun melacak nomor HP Hosim kemana dia pergi sebelum meninggal. Mereka lalu menemukan lokasi terakhir ponsel itu ada di tepi pantai, yang membuat mereka pun bingung sebab pria itu sudah meninggal tapi ponselnya berada di pantai. Ternyata Sore dicurigai sudah membuang ponsel milik suaminya itu. Dan bersikuku ingin menangkap Sore, namun rekannya berkata bahwa mereka sudah menangkap pelaku sebenarnya, mengapa masih mengejar wanita itu sebagai tersangka. Hejun lalu melihat transkrip rekaman suara jam tangan Sore. Sore menceritakan perasaannya pada Hejun lalu membandingkan suaminya dengan Hejun. Namun yang membuat pria ini terdiam saat Sore berkata sambil menangis, pasti Hejun mencurigainya dan tak lagi percaya padanya. Saat kejadian itu Sore bingung apakah dia harus memberitahu kejadian sesungguhnya pada Hejun. Hejun lalu mencari Sore yang tak ada di rumah, dan dia pun sedang berada di gunung. Sore yang takut ketinggian meminta tolong untuk menaburkan abu ibunya di tepi gunung. Demi mendapatkan jawaban dari semua misteri itu, Hejun pun mau membantu Sore menaburkan abu ibunya di gunung. Namun saat pria itu berdiri di pinggir jurang, Sore melaju dengan cepat ke arah Hejun dan memeluknya. Hejun sempat kaget bukan kepalang. Lalu wanita ini memberikan sebuah ponsel, tapi itu bukan ponsel Hosim, melainkan ponsel nenek Hedong yang dulu Hejun suruh buang ke laut. Sore berkata bukti semuanya ada di sini. Lalu wanita ini untuk pertama kali mencium pria yang terus memburunya sebagai tersangka. Lalu Sore pun pergi begitu saja. Sesampainya di rumahnya, dia mendapati istrinya sudah berkemas dan akan pergi serta berkata meminta cerai pada suaminya. Hejun tak tahu alasannya sebab istrinya juga tak menjelaskannya. Malamnya bukan memikirkan istrinya yang pergi begitu saja, Hejun malah teringat saat dia menahan Sore sebagai tersangka. Sore menggenggam tangannya dan menanyakan apakah Hejun masih insomnia. Kemudian rekan Hejun berhasil menemukan ponsel yang dibuang Sore. Ternyata dari sini terungkap bahwa sang suami mengetahui bahwa Sore mencintai Hejun.
dan dia pun memiliki rekaman suaranya. Suaminya ini ternyata akan mengadukan pada istri Haejun, bahkan ke media massa, agar nama baik Haejun pun hancur. Meminta Sore untuk mencarikan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Akhirnya Sore pun kesal dan membunuh ibu Chungsung hingga membuat pria itu pun marah pada suaminya hingga akhirnya membunuh sang suami. Dan di sini jelas bukan Sore yang membunuh suaminya. Akankah mereka berakhir bersama ataukah ini akan menjadi tragedi cinta? Kita lanjut lagi di next part. Demi memulihkan nama baik dan kehidupan orang yang dia cintai, Sore sang janda memutuskan pergi ke pantai dan menggali kuburannya sendiri. Sebelumnya, setelah Haejun tahu bahwa Sore tak berbohong padanya dan menyesali sudah mencurigai Sore, Haejun mencari di manakah keberadaan Sore. Sore berkata bahwa dia sangat mencintai Haejun dan selalu mendengarkan rekaman suara itu berulang-ulang kali. Sore berkata, saat kau mengatakan aku mencintaimu, cintamu saat itu berakhir. Namun saat cintamu berakhir, saat itulah cintaku baru dimulai. Sore memohon ponsel yang kau temukan itu tolong dibuang dan jangan sampai ada yang menemukannya. Jangan sampai mereka tahu rahasia kau dan aku dan semua kasus ini. Sore hanya ingin pria yang dia cintai bisa hidup berbahagia dan tenang. Sore tak lagi menjawab perkataan Haejun. Dari suara angin dan deburan ombak, Haejun tahu bahwa Sore ada di pantai. Dia pun mencari wanita ini dengan menggunakan alat pelacak di ponsel Sore. Dan ternyata benar, Sore sudah berada di pinggir laut dan dia pun membawa ember. Dia pun berjalan dengan membawa embernya menyusuri pantai hingga merasa menemukan tempat yang tepat. Wanita ini pun mulai menggali pasir, entah untuk apa. Dengan susah payah dia pun membuat sebuah lubang. Perlahan demi perlahan lubang itu pun menjadi semakin dalam. Sore pun masuk ke dalam lubang yang dalam itu. Dia lalu duduk dan menikmati sebotol bir dan sunset terakhirnya. Sementara Haejun baru saja tiba dan hanya melihat mobil Sore dan juga ponsel yang dia tinggalkan. Disinilah Haejun baru mendengar ucapan cinta Haejun yang pertama kali diucapkan. Ucapan cinta pertama dan terakhir kala itu. Dan ungkapan cinta Haejun itulah yang selalu diputar berulang-ulang kali oleh Sore, membuat Sore terjebak dalam rasa cintanya sendiri. Haejun mencari keberadaan Sore. Dia memanggil-manggil nama Sore ke sana ke sini. Sementara air sudah mulai pasang dan perlahan-lahan masuk ke lubang itu dan mengubur dirinya. Air itu membuat gundukan pasir tak lagi terlihat dan membuat Haejun yang sudah ada di sana tak bisa lagi menemukan Sore yang juga sebenarnya dia cintai. Sepanjang mata memandang, Haejun hanya melihat hamparan air laut. Dia tahu Sore pasti bunuh diri, meminta bantuan orang untuk menyisir laut menemukan keberadaan Sore. Tapi Haejun salah. Ombak semakin besar, Haejun berharap bisa melihat tubuh Sore yang mungkin saja terhanyut. Haejun tak lagi bisa menahan air matanya dan kepanikannya. Dia terus mencari Sore ke sana ke sini. Dia memanggil nama Sore di sepanjang pantai. Dia tak mau kehilangan Sore. Sungguh dia ingin menyelamatkan Sore dan berharap ada keajaiban. Namun sayangnya, Sore sudah mengubur dirinya bersama dengan rasa cintanya pada Haejun hingga tak ada seorang pun yang akan menemukannya dan mengetahuinya. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.